pelajaran yang dikasih Tuhan, sungguh kami sebagai hamba Tuhan sangat hormat dan respect kepada ibu bapak para gembala para pendeta yang mau datang dari jauh-jauh membawa semangat ke sini. Mari kita belajar firman Tuhan. Kiranya waktu yang ada Roh Kudus memberkati kita, Roh Kudus menolong kita semua. Ada ibu-ibu di kursi roda sebelah sana, ada yang sakit di sebelah sana, ada yang harus mampu di sebelah situ. Kepada anak-anak muda, orang-orang yang sampai hari ini belum pernah menemukan arti itu, saudara mungkin hadir sudah tidak tahu, aku mau pulang tapi pulang kemana juga tidak tahu. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, Yesus itu ajaib, kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan kuasa salib yang luar biasa. Tapi mengapa? Ini pertanyaan. Mengapa sampai hari ini sepertinya Tuhan Yesus salah? Dengar kata Yesus. Percayakah saudara bahwa zaman sekarang ini narkoba lebih hebat dari Injil? Coba-coba jawab ya. Zaman sekarang ini jelas narkoba lebih mampu memenangkan jiwa daripada gereja. Orang-orang yang kena narkoba jumlahnya makin berkurang tapi malah bertambah. Pornografi dan sejenisnya lebih kuat dan lebih hebat dari Injil sekarang. Penyakit dahsyat sudah. Jelas secara fakta Injil dan Yesus itu ada. Berapa kali kita berdoa puasa menangis untuk orang-orang kita kasih dengan penyakit yang aneh-aneh sekarang. Rasanya jauh jawaban itu. Kita lihat anak-anak orang percaya, bahkan maaf, berapa banyak anak-anak pendeta pun yang kena narkoba, terlibat free sex. Jangan salahkan mereka. Kita akan melihat jawaban yang lain. Maka itu apabila sebagai orang Kristen, sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya tidak pernah merasa benci dan marah kepada setan yang akhir zaman ini malah kurang ajar perbuatannya. Lalu kita acuh, lalu kita cuek, lalu kita tidak memperhatikan itu. Saudara, zaman ini gereja hampir tidak pernah hampir tidak punya kuasa. Maaf saya berkata, sampai tahun 70-an sudah, 80-an ke sini. Oh ya, saya lupa cerita satu. Saya ini terakhir ke Jember tahun 88 dan Tobat di ini saudara. Waktu itu Pak Pendeta Ibrahim, Pak Prayogo, Pak Pesroyogo jadi panitia untuk kami buat training ahli percayaan. Jadi 17 tahun saya baru balik ke sebelah. 18 tahun. Nah, apabila kita tidak pernah merasa marah, merasa benci kepada dosa, penyakit, kejahatan narkoba dan sebagainya, berarti kita sedang membiarkan dosa itu merajalela hidup. Doa, saya percaya sampai hari ini tidak ada gereja yang tidak berdoa. Puasa hampir tidak pernah ada gereja yang tidak puasa. Tapi lagi sekali pertanyaannya, mengapa setan malah kurang ajar? Apabila kita sebagai orang Tuhan sebagai gereja tidak pernah ingin tahu penyebabnya, di mana Yesus sekarang ini, apa kuasa yang ditulis dalam firman Tuhan, mengapa sekarang terjadi dengan baik? Kalau itu pertanyaan kita, maka malam hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan memberi jawaban kepada kita. Mari kita mulai dengan Efesus pasal pertama. Efesus pasal yang pertama.
ayat 22 dan 23. Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Puluhan kali saudara beberapa gereja di Banyuwangi minta untuk saya hadir, tapi selalu saja ada halangan. Saya tidak mengerti. Kali ketiga kalau bisa bawa kami ke Jember, kami tahu maksud daerah ini. Maafkan dari Banyuwangi yang belum bisa mengendari ibu bapak saudara jemaat Tuhan yang kudus di Banyuwangi, tapi saya berjanji cepat atau lambat Tuhan izinkan kita ketemu di Banyuwangi nanti ini. Efesus 1, 22, 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Gereja Tuhan, menurut firman ini berarti seharusnya penyakit pornografi, narkoba, setan-setan semua itu sudah kalah atau belum? Menurut firman ini sudah atau belum? Sudah. Sebab 2000 tahun yang lalu firman ini diucapkan, dan segala sesuatu telah diletakkan apa? Nyanyi di dalam apa? Di bawah kaki Kristus. Mari kita lihat siapa saja dan apa saja segala sesuatu itu. Ayat yang ke-20 dan 21. Yang dikerjakannya oleh Bapa di surga di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, baik pemerintah manusia maupun pemerintah iblis, jauh lebih tinggi dari semua dan segala penguasa, baik penguasa manusia maupun penguasa roh-roh jahat, jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan, baik kekuasaan manusia maupun kekuasaan setan-setan, jauh lebih tinggi dari segala kerajaan, baik kerajaan manusia maupun kerajaan setan-setan. Hebat bukan saudara, yang termasuk dalam segala sesuatu itu. Dan ini lebih lagi, jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, segala sesuatu itu yang termasuk pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang datang. Itu semua termasuk dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu itu telah, bukan akan, diletakkan di bawah kaki Kristus. Mari saya tanya begini, kanker itu nama atau bukan? Coba jawab, nama atau bukan? Nama. Teroris itu nama atau bukan? Nama. Sebut apa lagi? Ketakutan itu nama atau bukan? Nah, saudara, kita nggak akan bisa habis sebulan nyebut semua nama yang ada di dunia ini. Pokoknya nama apa saja. Flu burung itu nama atau bukan? Termasuk panu itu nama atau bukan? Coba jawab. Nama. Pokoknya nama. Sakit gigi itu nama, gagal ginjal itu nama, diabetes itu nama, stroke itu nama, dan semua nama apa saja. Berarti seharusnya segala sesuatu
seperti itu sudah takluk di bawah kaki Kristus 2000 tahun yang lalu. Tapi mengapa mereka masih nongol, masih berjaya, masih berkuasa, merusak, menghancurkan, membunuh manusia? Maaf para hamba Tuhan yang belum tahu, tsunami yang di Aceh tahun 2004 yang lalu itu juga namanya, dan tsunami itu tidak pernah datang dari Tuhan. Banjir bandang yang meruntuhkan Bukit Pati di Jember awal tahun ini itu juga nama, dan itu bukan Tuhan yang buat. Itu semua kekuatan pemerintah, kekuasaan, kerajaan kegelapan itu. Saya diajak debat oleh beberapa hamba Tuhan yang tidak setuju waktu saya katakan tsunami itu bukan Tuhan yang buat. Saya berkata, Tuhan yang kita sembah tidak sekejam itu membunuh orang. Ada yang ngomong, Pak Daniel tidak baca Alkitab teliti. Maaf, saya bilang, bagaimana saya tidak teliti? Dia bantah begini. Bukankah di kitab Kejadian, di kitab Awali, di kitab Yeremia, di kitab Yesaya, di kitab Yoel ada nubuatan bangsa-bangsa dihukum oleh Tuhan dengan ini, dengan itu. Saya berkata, saya baca. Tapi mengapa pada tidak percaya? Kalau sudah baca itu, dengarkan. Sebelum Tuhan menghukum suatu negeri atau suatu daerah, firman itu selalu menuliskan Tuhan akan kirim utusannya untuk memperingatkan orang-orang. Ingat zaman Nuh saja, manusia sejahat itu Tuhan peringatkan dulu sebelum dihukum. Sodom Gomora sama, diperingatkan dulu. Saya berkata dalam nama Yesus, siapa yang pernah memperingatkan Aceh? Gereja tidak pernah mau bersama. Jadi Tuhan belum pernah memperingatkan Aceh. Maka apa yang kita sembah bukan pembunuh manusia. Yohanes 8:44 menyebutkan setan pembunuh manusia sejak semula. Catat ayatnya, ayat 2 Yohanes 8:44. Banjir bandang awal tahun ini di Jember bukan Tuhan yang. Itu nama-nama yang ada ditulis di kitab Efesus 1. Jadi inilah yang terjadi. Setan luar biasa. Tadi Pak Pendeta Prayogo memberitahu saya, Pak Pendeta Jalani sedang sakit parah. Saya tanya, sakit apa? Kanker getah bening. Ngeri setan-setan ini merusak hidup kita. Lalu mengapa mereka masih berkuasa seperti ini? Mari kita lihat jawaban. Mereka hanya bisa ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Nah, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, pada 25 Mei kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ada apa di balik kenaikannya? Ayat berikut ayat 22 masih Yesus. Dan dia, Yesus, telah diberikan oleh Bapa kepada jemaat sebagai apa? Bacaan kita sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Jemaat atau gereja ayat 23 yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terjemahan kalimat terakhir sangat kurang tepat dalam bahasa Indonesia.
sehingga kita itu bingung. Saya kan mulai begini, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, rekan-rekan mereka. Bapak, sejak Yesus naik ke surga, membagi tugas antara Yesus dengan gereja, dan tugasnya sangat jelas. Di dalam manajemen mutlak, sehebat apa pinternya seorang manajer, sebesar apapun modal perusahaan itu, dengarkan, tapi tidak ada job description atau pembagian tugas yang jelas, maka perusahaan itu akan bangkrut. Walaupun manajernya pintar, lulusan luar negeri, pengalaman hebat di sekian banyak perusahaan, modalnya kuat, tetapi di perusahaan itu ada job description, pembagian tugas yang jelas, tetap akan hancur. Nah, gereja Tuhan, inilah kesalahan kita, karena Bapa sudah membuat job description antara gereja dengan kepalanya, yaitu Yesus, tetapi kita tumpang tindih. Maka itu kalau saya boleh berkata, gereja sedang bangkrut di mana-mana sekarang. Apa kriteria kebangkrutan gereja? Dengarkan ini, gereja bangkrut secara gedung dan kebaktian jumlahnya bertambah, secara anggota tidak bertambah banyak karena orang cuma pindah ke sini. Ini satu kebangkrutan. Perpecahan terjadi di mana? Maka itu saya himbau kepada semua anak Tuhan, khususnya orang-orang yang berduit, jangan mau dibodohi pendeta-pendeta kurang ajar itu yang hobinya cuma buka cabang saja. Sungguh saya meneliti, yang membuat rusak gereja justru orang yang punya duit. Maaf saya berkata ini, ketika orang yang punya duit di gereja itu tidak puas dengan kepemimpinan gembalanya, lalu ada pendeta dari kota yang hobinya buka cabang, maka itu pernah ada pendeta tersinggung saya ngomong itu, tapi ini kenyataan. Penciuman pendeta seperti itu lebih tajam daripada penciuman anjing. Nah, ini kaitan. Saya kadang-kadang mengerti kok bisa dia tahu ada orang kaya sedang bingung karena mau keluar dari gereja yang lama, langsung ditelepon. Kalau itu ikut saya buka gereja baru, dan kurang ajarnya pendeta model begini, saudara. Langsung dikasih jabatan saudara jadi gembala. Nah, namanya orang yang kaya kasih dudukan, siapa yang gak suka? Maaf saya berkata apa adanya. Kira-kira betul atau salah saya ngomong ini? Maka itu orang-orang punya duit jangan mau diperalat oleh setan-setan yang berkedok pendeta itu dalam nama Yesus. Itu merusak pekerjaan Tuhan. Lalu orang-orang kaya itu dirok duitnya, kalau kata itu dihabisin uangnya untuk beli alat musik baru, untuk sewa gedung baru. Enggak lama pecah. Datang lagi pendeta lain, ditelepon lagi. Menyedihkan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena gereja goblok, tidak tahu job description-nya Roh Kudus. Begitu dengar hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan kebenaran itu sebabnya setan pesta pora, membunuh orang, merusak orang, merusak rumah tangga, merusak anak-anak dengan narkoba, pornografi semua. Sebab setan tidak merasa diganggu oleh kehadiran gereja. Ngerti kata? Setan tidak merasa terganggu oleh kehadiran gereja, sebab gereja tidak perang melawan mereka, gereja perang melawan saudaranya sendiri. Ini yang terjadi sekarang ini.
Maka itu ketika kita perang sama sendiri, setan robot masuk rumah-rumah orang Kristen, cari anak-anak dirusak, cari istri-istri, cari suami-suami, dikacaukan hidup. Gereja acuh-acuh terus berbaktian tiap minggu tanpa memperhatikan serangan-serangan yang sudah menghancurkan banyak umat tangga Kristen. Karena setan sadar kalau gereja tahu job description-nya, maka setan sudah lama kalah. Ini pembagian tugas dari Bapa kepada kita dan kepada Yesus. Serah. Lagi sekali, ini job description yang benar. Yesus hanya kepala. Tidak diberi tugas lain oleh Bapa. Yesus hanya kepala. Gereja ini tugasnya jauh lebih banyak dari kepala. Karena gereja ditetapkan dalam job description ini adalah tubuhnya Yesus. Benar ini Pak? Nah, karena gereja tidak menyadari tugas dan fungsi pekerjaannya, maka dalam istilah manajemen ada kata overlapping, tumpang tindih. Modal sebesar apapun sebuah perusahaan, kalau semua karyawannya tumpang tindih atau overlapping, perusahaan itu pasti bangkrut dalam relasi. Gereja saudara, di mana tumpang tindih kita? Nanti kita akan lihat. Nah, setelah kita mengerti job description ini, maka begini, kepala itu memang yang mikir. Kalau saudara ketemu orang yang pintar di Jember, pintar sekali, jenius, hebat orang itu, sudahlah semua orang mengakui, sampai di kabupaten, di kantor polisi, di Polres, sampai di mana orang tahu ini orang pintar, jenius sekali. Saya mau tanya kepada saudara, kalau orang itu pintar sehebat itu, lalu tiba-tiba suatu hari dia cuma nongol kepalanya saja, nggak bawa badan. Kenapa saudara? Mungkin nggak lalu orang yang memuji, inilah orang yang jenius itu datang. Enggak, langsung ketakutan malah, karena cuma kepala saja yang mau. Sepinter-pinternya orang itu, karena otaknya encer, cerdas, jenius, smart dan sebagainya, dia tetap perlu tubuh yang bisa membawa kepalanya kemana saja tubuh itu. Nanti ilustrasinya sudah. Nah, itulah arti kalimat terakhir ayat 23. Tubuhnya, yaitu gereja, itu yang menopang Yesus. Katakan amin. Jadi sehebat-hebatnya kepala, tanpa tubuhnya, kepala itu nggak bisa apa-apa. Yesus saja tunduk kepada job description yang Bapa berikan. Yesus saja tidak mau menyampuri urusan tubuh, karena tubuh punya fungsi berbeda-beda. Kepala punya fungsi juga. Bayangkan kalau Yesus saja tunduk kepada Bapanya karena job description yang jelas itu, mengapa gereja melarang? Mari kita sekarang sedikit belajar anatomi tubuh manusia. Kalau kaki Kristus yang diberi hak untuk menginjak, mengalahkan, menghancurkan segala sesuatu tadi. Dengan baik-baik gereja Tuhan, setelah kita tahu job description ini atau pembagian tugas ini, kalau begitu, yang mengalahkan setan itu Yesus atau gereja?
Siapa jawab? Jawab saya. Gereja. Saya mau beri contoh. Kalau kita menemukan sesuatu yang kita sulit mengerti, coba minta Roh Kudus menjelaskan. Tidak sedikit, karena hampir semua gereja kalau berdoa begini, Tuhan, dengan air mata, dengan puasa, pergumulan, selamatkan orang-orang yang Tuhan, selamatkan orang-orang sudah, selamatkan Tuhan tetangga saya, selamatkan Tuhan orang itu. Pernahkah gereja sadar itu doa yang 100% salah? Masa itu bukankah doa yang kerinduan Tuhan Yesus supaya semua orang diselamatkan? Betul, Dia merindukan supaya semua orang diselamatkan, tapi bukan begitu caranya. Dengar baik-baik, nanti saudara jawab sendiri. 2000 tahun yang lalu, sebelum Dia naik ke surga, Dia memberi mandat kepada gereja, pergilah kamu kemana? Ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan seterusnya. Kan kurang ajar kita ini. Setelah yang menyuruh mau balik untuk ngecek tugasnya ini, tiba-tiba yang disuruh nyuruh dia balik, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, kalau kita, dia nyuruh kita, lalu kita nyuruh dia, yang berangkat ini siapa? Nah, sadar bukan? Maka itu manusia tetap seperti ini karena nggak ada yang mau pergi. Yesus bukan tidak mau pergi, Dia menghormati Bapaknya dalam job description ini. Kita yang pergi. Jadi doa yang benar begini, Tuhan, apa yang harus kami supaya orang dari sana? Beri kami ide dan cara supaya tetangga kenal mereka. Beda nggak ini doa ini? Nah, ini sebuah contoh kegoblokan kita selama ini. Karya-karya rohani. Karena itu sekali-sekali kalau doa semua melekong gitu. Belum orang Kristen senangnya gitu. Kalau sudah doa puasa, doa untuk misi, untuk keselamatan jiwa-jiwa, mengajari semua mewek-mewek terus juga kayak apa? Belum Yesus selamatkan orang itu, Tuhan kasihani dia. Tuhan itu bingung. 2000 tahun yang lalu aku sudah nyuruh kamu. Kenapa saya kamu nyuruh aku lagi? Berarti yang ini sudah. Maka itu goblok kita nggak entah ini ketahuan betul. Jadi kita mesti sadar apa tugas kita dan apa tugas Yesus. Amin. Nah, kalau anatomi tubuh manusia kita mengetahui, coba tawanya kayak oke, puji Tuhan. Dalam firman ini jelas, yang menginjak dan mengalahkan segala sesuatu bukan Yesus, tapi gereja bersama Yesus, gereja yang tunduk kepada Allah. Mengapa? Sebab kaki Kristus. Nah, sebab kaki Kristus itu di badan atau di kepala.
Ini jangan asal jawab. Namanya kaki Kristus. Jadi kakinya Kristus. Secara umum gereja berkata itu tugasnya Yesus. Tapi setelah kita mengerti job description ini, kita sadar kaki ada di mana? Coba jawab. Di tubuh atau di badan. Kalau kamu jawab kaki di kepala, itu anggap Yesus kepiting. Apa salah? Loh, betul nggak? Kalau kepiting itu kaki, badan semua jadi satu. Kepala juga di sini. Yesus bukan kepiting, goblok. Jadi kakinya di mana? Di tubuh. Maka itu ini nggak selesai-selesai sebab tubuhnya belum bersatu. Lalu kakinya pilih-pilih. Nah, kaki yang seperti itu walaupun segede kaki gajah, kuat luar biasa, tapi kalau tubuhnya tidak bersatu, kaki seperti itu nginjak kacau juga nggak mati. Apalagi bila mau nginjak setan, kekuatan dari mana? Maka itu orang-orang sakit, anak-anak yang hancur karena papa mama bercerai, rumah tangga orang berantakan. Maafkan kami lah yang salah. Sampai sudah sakit, sampai pernikahan hancur karena gereja tidak mau bersatu. Setan merasa tidak pernah ada yang mengganggu mereka. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Mari kita lihat. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Jelas sekali Yesus berkata, maka adik sudah selesai ngomong nangis. Acaranya panjang, maafkan kami. Sabar kami ya. Kalau orang tua nggak bawa makan tuh anak bisa keluar dari sesuatu di luar sana. Pada waktu itulah si pendurhaka, si dajjal, setan, neraka, dan semua kekuatannya baru akan menyatakan diri. Karena ditulis pada masa itu, maka kata waktunya adalah pada waktu itu. Tetapi saudara dan saya, kita sudah tiba di waktu itu. Maka sekarang saya akan baca begini firman ini. Pada masa inilah, betul, setan itu baru menyatakan diri. Maka itu kita lihat pembunuhan, pemerkosaan, pornografi, percabulan, narkoba, dan macam-macam sudah luar biasa. Kapan mereka kalah? Puji Tuhan, firman ini jelas. Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan bagaimana terhadap mereka? Membunuhnya dengan apanya? Nafas mulutnya. Jangan lupa, nggak boleh cuma nafas, ada kata mulut ini. Dan akan memusnahkannya kapan? Kalau ia datang kembali. Roh Kudus sama setiap kami untuk kami punya pemikiran baru di dalam nama Yesus. Inilah job description itu. Jadi setan-setan itu, penyakit-penyakit itu, narkoba dan semuanya itu akan dibunuh oleh Yesus Tuhan kita kalau dia datang kembali. Masalahnya, mengapa dia tidak segera datang? Saudara, suatu hari saya coba berapa belas tahun yang lampau. Tiba-tiba saya terpikir begini, saya tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan maafkan saya kalau saya harus tanya itu. Saya itu bingung, saya bilang.
Bukankah Tuhan yang menyuruh kami untuk menunggu kedatangannya? Masih ingat firman itu, saudara? Yesus yang menyuruh gereja supaya kita menanti kedatangannya. Tapi yang menyuruh itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Apa bukan guyonan ini? Betul enggak? Dia menyuruh kita menunggu kedatangannya, tapi dia yang datang sendiri tidak pernah tahu kapan datang. Ternyata bukan guyon, memang Yesus tidak pernah tahu saat yang tepat. Masalahnya kedatangannya sangat ditentukan oleh gereja. Ingat job description ini. Kalau gerejanya di bumi belum bersatu, tidak mungkin kepala akan turun dari surga, cuma kepala diri saja begitu. Orang akan ketakutan melihat Yesus, sebab tubuhnya masih tercecer terpecah belah di bumi. Maka ketika kita mendengar dia berkata, segala punya lubang untuk rumahnya, burung punya sarang untuk tempat tinggalnya, tapi anak manusia punya tempat untuk meletakkan kepala. Zaman dulu di sekolah-sekolah Alkitab, khusus Alkitab Pentekosta, itu ayat andalan hamba Tuhan untuk siap miskin tidak punya bantal. Ternyata itu salah. Kalau Yesus berkata tidak punya tempat untuk tidur, dia munafik. Memang Yesus tidak pernah punya rumah, tapi banyak keluarga yang sayang dia. Di Kapernaum ada, di Betani ada, di Kana ada, di Yerusalem ada, untuk dia tinggal. Jadi ada juga bicara soal dia punya tempat tidur karena miskinnya, tidak. Tapi jelas tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya karena tubuhnya belum bersatu. Kembali ke anak tubuh manusia. Mereka yang jahat itu akan dibunuh dengan nafas dan mulutnya. Maaf kalau saya pakai cara itu bernafas. Memang mulut kita yang bernafas. Bahasa job description pembagian. Apakah kepala bisa bernafas tanpa tubuh? Coba jawab. Tidak. Apakah mulut bisa mengeluarkan nafas tanpa jantung dan paru-paru? Jawab. Tidak. Nah, ini benar. Besok Pak Fransalon harus saksi. Ini mujizat. Perayaan ini mujizat. Panitia kecil cuma dari Bandung bisa mengumpulkan sekian banyak. Ini pasti Tuhan yang. Kalau boleh tahu malam ini di data ada berapa puluh gembala sidang pendeta dan ada Tuhan yang hadir, dan berapa belas organisasi gereja dan berapa puluh gereja. Jelas Tuhan ingin Jember dan sekitarnya dari Probolinggo sampai ke Banyuwangi mulai hari ini ada persatuan yang kuat. Semua kita percaya, baik hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang sibuk, jemaat Tuhan juga sibuk, kami UXN, mesin buat kami sibuk. Tapi kalau 2 hari kita bisa berkumpul, jelas Yesus yang mau supaya kita menyatakan dirinya kepada dunia ini dengan kesatuan ini. Tadi saya coba hitung, tim kami ini dari 6 kota. Dari Surabaya ada, dari Lamongan ada, dari Jakarta ada, dari Bandung ada, dari Bogor ada, dari Cianjur ada. 6. Tuhan mau kita bersatu. Rekan-rekan hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kasihanlah Yesus. Ternyata sampai hari ini dia sedang sesak nafas asma. Belum kasih berkata begini. Yesus sedang sesak nafas karena dia nggak bisa bernafas sebab tubuhnya masih berantakan kayak begini.
Maka itu setan tidak pernah merasa takut untuk membunuh manusia, membuat narkoba makin hebat lebih dari Injil, membuat penyakit lebih berkuasa dari Sang Yesus, membuat pornografi lebih dicintai oleh manusia daripada Injil. Karena setan tahu Yesus belum pernah bisa mengusir mereka dan membunuh mereka, sebab tubuhnya masih terpecah belah. Pulang dari sini malam ini, berjanjilah anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, jangan ada tambahan gereja baru di daerah ini. Katakan amin. Jangan ada tambahan gereja baru di daerah ini. Cukup yang ada sudah membuat bingung Departemen Agama. Mau ditambahi lagi. Jangan saudara pernah percaya kalau ada pendeta baru datang mengatakan, oh gereja kami yang paling baik, pengajar kami paling sempurna, langsung tangking dalam nama Yesus setan kamu. Tangking langsung pendeta seperti ini. Karena firman Tuhan berkata, tidak mungkin seluruh kebenarannya hanya diberikan kepada satu kelompok, apalagi pada satu orang. Seluruh kebenarannya dibagi rata menjadi kepingan-kepingan panjang bongkar pasang atau pasang itu. Ini PR buat kita. Mulai malam ini semua kita berpikir bagaimana kita bisa bersatu. Nama tetap jangan menyebut Tuhan anti peleburan nama. Tuhan tidak ingin cuma ada satu gereja, tidak. Karena apa? Seperti tubuh, dia berkata, masing-masing organisasi itu punya kelebihan yang berbeda, tapi bukan satu kesatuan, sebab kita tidak bisa sendiri tanpa saudara kita yang lain. Jadi bukan dilebur, tidak, tetaplah pada denominasi saudara. Yang Katolik tetap Katolik, yang Protestan tetap Protestan, yang Pentakosta tetap Pentakosta, enggak usah berubah. Tapi tubuh tetap satu. Kita membutuhkan yang lain. Lihat, untuk tubuh kita ada 3 hal yang penting kita perlu tahu. Satu, dari antara ribuan macam anggota tubuh kita ini, saudara, maka bentuk anggota tubuh kita yang satu beda dengan yang lain. Betul tidak? Bentuknya beda tidak? Kuku antara kuku tangan kiri dan kuku jari kanan pun beda. Jantung beda, paru-paru beda, empedu beda, bentuknya beda. 1, 2, fungsinya juga beda. Betul? 3, tempatnya beda. Jangan coba-coba mau operasi pindahkan jantung ke dengkul. Jangan coba-coba. Jadi bentuk, fungsi, dan apa bisa dikupas bentuk, tempat, ya, bentuk, fungsi tempat kita beda. Yang dijajah, jangan mikir aku pindah ke Amerika. Itu sama dengan matamu kamu tarik ibu dari kaki. Sudahlah, tetap di situ. Yang di daerah Tanggul, tetaplah di situ. Jangan bilang mau pengen pindah Surabaya, tempatmu di situ. Maka itu hamba-hamba Tuhan, janganlah suka pindah-pindah organisasi. Sama saja. Saudara boleh pindah organisasi kalau ketua sinode malaikat, ikut lagi. Selama ketua sinode masih manusia bisa kentut, masalahnya sama. Makanya jangan tersinggung. Maka kita suka pindah-pindah organisasi, bertobatlah. Saya pernah ketemu dengan pendeta sudah 6 kali pindah. 6 kali? Nggak puas, saya nggak puas. Saya bilang saudara nggak akan pernah puas di organisasi mana saja. Sebab organisasi buatan manusia. Tapi saudara akan puas kalau sudah jadi anggota tubuh Kristus. Amin. Itu yang maka itu bukan melebur, tapi masing-masing tahu tugasnya lalu bersama-sama mengalahkan setan-setan.
Jadi begini, kalau ada satu jemaat GPDI misalnya sakit Pak, maka bukan jemaat itu mendoakan, panggil jemaat lain yang punya karunia dan fungsi berbeda. Panggil. Jangan berkata, tidak sekalian, sombong sekali. Aliran apa lagi? Ini kata-kata yang salah. Saya lagi di SK Yohanes pasal 17. Apa yang menyebabkan setan masih merajalela seenak mereka sendiri sekarang ini? Yohanes pasal 17 saya akan tunjukkan ini. Ayat yang ke Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11. Roh Kudus tolong kami supaya kami malam ini mengerti. Bapak kalau ada yang bilang pengalaman demi mujizat, pasti yang sudah berdarah. Anak-anak yang sedang gelisah kata lama dan sejahtera buat mereka. Yang punya sakit mah buat mujizat kalau kelak maka agak sakit malam di dalam nama Yesus. Ini doa kita tawarkan. Saya nggak sedang ngomel, sedang saudara. Yaudah, masalah sudah mau percaya atau tidak. Ayat 11, Yohanes 17. Dan aku yang paling membaca ayat ini saya terharu, saudara. Kenapa? Saya bayangkan begini, ada seorang ibu yang mau mati, dia sadar anaknya masih kecil-kecil, tapi dia mau mati, mau dia titip kepada suaminya. Rasakan. Ayat 11 kita baca seperti itu. Kita bayangkan ada ibu mau meninggal, gak tertolong lagi nyawanya. Dia tahu dia mau mati sebentar lagi. Yesus sebentar lagi mau mati dalam Tuhan. Aku tidak ada lagi di dalam bumi. Tetapi mereka, Bapak, masih ada di dalam bumi. Melakukan Tuhan. Maka itu kalau kita ingin mengasihi Yesus, buat dia bisa bernafas malam ini, bersama gereja, bersama. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Dia mati, tapi Yesus tahu gerejanya masih tertinggal di dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Roh Kudus panggilkan ini khususnya pada semua kami para pemimpin dalam nama Yesus. Yesus gak minta apa-apa, dia cuma minta satu kepada Bapaknya. Ketika dia harus pergi dari dunia ini, dan gereja yang masih kecil-kecil, masih lemah, masih anak-anak waktu itu, dia harus tinggalkan. Dia minta begini, peliharalah mereka dalam siapa saudara? Baca dalam siapa? Namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Ayo kita baca sama-sama permintaan. 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Hamba Tuhan, siapa firman? Peliharalah gerejamu dalam namamu. Setelah hampir 2000 tahun gereja mengembara di dunia sejak Pentakosta pertama, ternyata gereja sudah melenceng jauh dari tujuan semula. Lihat, pada akhir zaman ini gereja tidak dipelihara dalam namamu yang kudus, tapi gereja memelihara diri di dalam nama denominasi organisasi. Kita negara hukum harus ada organisasi, maka itu jangan dilebur organisasi, penting. Tapi dalam praktek hidup, organisasi jangan dipakai. Organisasi kita hanya cukup sampai di Departemen Agama, tok, titik, dan organisasi
organisasi jangan dibawa keluar dalam pelayanan. Kalau kita keluar dalam pelayanan dan hidup bersama-sama, ayat ini kita pakai, kita dipelihara dalam nama yang sama. Kita dipelihara dalam nama yang satu itu, bukan nama denominasi kita. Maka itu anak-anak Tuhan, jangan ada yang bangga, aku gereja A, aku gereja B, aku gereja ini. Maka itu jangan pernah dengar pendeta berkata, aliran kami yang paling sempurna. Ini menakutkan. Tidak ada ini. Kita jadi sempurna kalau kita bersama. Bukan kita sendiri-sendiri. Ini yang harus kita. Jadi mulai besok anak-anak Tuhan, atau mulai malam ini, maka itu tolong nanti siapa yang mobilnya masih kosong, ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan, misalnya, ajak yang lain yang searah. Jangan bilang yang mau pulang ke arah Banyuwangi ditukar ke arah Pasuruan, nemen itu. Jadi searah yang searah, saling numpang, itu kita dipelihara. Jangan sampai tanya, mau numpang? Iya, gereja apa? Maaf, jahat sekali. Ini yang terjadi, saudara. Yesus harus dipermuliakan nama kita. Maka itu setan nggak pernah terusik. Kalau malam ini gereja berkeputusan mengalahkan setan, maka kita bersatu. Mujizat terjadi mulai malam ini. Mujizat terjadi mulai malam ini. Jadi biarlah kita semua malam ini berkeputusan dipelihara dalam nama yang satu itu. Amin. Ayat terakhir yang betul-betul terakhir. Wahyu 20 ayat keempat. Ini bicara soal kerajaan 1000 tahun. Kapan setan akan kalah dan kapan kerajaannya datang? Kerajaan datang ke bumi ini. Wahyu 20 ayat yang keempat. Nama itu penting. Nama itu penting. Bukan nama organisasi ini. Ini cuma di pemerintahan. Judulnya apa Wahyu 20? Apa judulnya? Kerajaan 1000 tahun. Nah, inilah doa yang dijawab. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan. Itulah kerajaan Tuhan. Lalu aku melihat ada apa, saudara? Tahta. Ini yang kita kagum. Lebih dari satu. Kenapa lebih dari satu? Lalu kalau tahta berarti banyak raja, bukan? Betul. Kalau cuma lalu aku melihat tahta, berarti cuma Yesus yang memerintah. Tapi tidak. Yesus mengajak gerejanya untuk memerintah di bumi. Katakan apa? Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka yang duduk di atas tahta itu tadi, ini bisa ribuan jumlahnya, saudara. Saya tidak tahu. Kepada mereka diserahkan duit. Apa? Kuasa untuk menghakimi setan-setan, penyakit, semua kejahatan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Yahweh, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada darinya dan tanda di tangan mereka. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai cara kediri. Sebagai apa? Raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Jangan ditafsirkan yang dipenggal kepalanya adalah para martir. Tidak. Kalau hanya dipenggal kepalanya yang memerintah, maka martir yang dipegang, yang ditumbak, yang digoreng, yang dikuliti akan protes. Kenapa kau pilih kasih Tuhan? Kenapa yang dipenggal kepalanya yang memerintah? Tidak. Ini bicara soal suami istri. Gereja mempelai,
Ayo mempelai siapa? Kristus Yesus. Ini, nah begini saudara. Semua perempuan kalau kawin itu artinya potong kepala, sebab dia kan pakai kepala suami. Maka itu kalau punya anak perempuan, saya sarankan nggak usah pusing-pusing cari nama. Nama anak perempuan sebagus apa saja. Lalu suatu hari dia kawin dengan atas para laki-laki, namanya Bambang Pengkor. Maka nama anak perempuan yang kita beri nama Yohana Priscilla Agnes siapa namanya. Begitu ketemu Bambang Pengkor, dia disebut namanya Pengkor. Nama yang keren itu habis. Dan ini namanya potong kepala. Jadi gereja yang akan memerintah bersama Yesus, kalau dia tidak bangga dengan nama organisasinya, tapi bangga dengan nama suami. Maka itu jangan bangga dengan nama organisasinya. Maaf Om Fran, saya cuma pinjam. Maaf Tante Fran, jangan marah. Tante Fran masih hidup. Ambil semua. Bayangkan, maaf ya Pak Proyogo, saya pinjam nama. Jangan tersinggung. Maaf beneran. Bayangkan kalau suatu hari orang Bandung, orang Jember dengar Tante Fresh berubah bukan Nyonya Alo tapi Nyonya Prayogo. Ngerti gak ini dosa-dosa? Ini perjinahan. Suami masih hidup, kenapa pakai nama orang lain? Seperti itulah gereja yang berzina dengan dinominasi. Yesus hidup selamanya. Kita tidak pernah bangga disebut Nyonya Yesus, tapi kita bangga nama organisasi itu saja. Mari kita merayakan semua. Yang sakit-sakit, ampuni kami. Kalau saya belum sembuh karena kami yang salah lalu bersalah. Anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang hancur hidupmu, melalui wadah, maafkan kami. Setan merusak hidupmu karena kami gereja kamu bersama. Tapi dengar setan-setan, dimulai